Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 2A dan kelas 2B? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak ya. Salah satunya adalah kita diberikan kesehatan ya hingga sampai saat ini. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu nikmat yang hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sekarang kita sudah masuk pelajaran yang ke-8, yaitu hafalan surat An-Nasr. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan ujian tengah semester atau juga penilaian tengah semester ya. Nah, sekarang kita kembali belajar seperti biasa. Hendaknya kita tetap semangat ya. Pak Guru juga mudah-mudahan selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajarannya ya, Pak Guru ingatkan hendaknya pertama kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dan pemahaman yang baik dan juga dapat mengamalkannya dengan benar, dengan baik ya. Kemudian hendaknya menjaga adab-adab ketika menuntut ilmu ya. Pak Guru tekankan selalu ini ya. Kemarin-kemarin Pak Guru mendapatkan ada siswa-siswi ya, bukan siswi tapi siswa, salah satu siswa ya, atasnya rapi memakai peci ya, bawahnya baju pakaian juga pakaian muslim, akan tetapi sekilas Pak Guru melihat dia memakai celana pendek ya. Ini adalah tentu tidak menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini tidak baik ya anak-anakku. Mengapa kita harus menjaga adab dalam menuntut ilmu? Salah satunya adalah agar ilmu itu bermanfaat untuk kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya ya. Makanya hendaknya kita ikhlaskan karena Allah yang pertama, kemudian kita menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, surat An-Nasr insyaallah semuanya ini sudah hafal dengan baik ya. Nah, surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110 dan terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Nah, surat ini tergolong surat Madaniyah. Kenapa disebut surat Madaniyah? Ya, karena ia diturunkan di kota Madinah ya. Baik. Nah, anak-anakku, kita dengarkan dulu ya bacaan surat An-Nasr berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك
ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. Masya Allah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian tadi ya bacaan surat An-Nasr. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr adalah surat Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke kota Madinah. Nah, surat ini bahwasanya menjelaskan tentang kemenangan Nabi Muhammad SAW dalam Fathu Makkah, ya, yang ketika itu Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW terhadap kota Makkah, ya, yang kemudian Nabi ketika itu sholat 8 rakaat di waktu duha sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat pertama pada surat An-Nasr yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika itu di mana Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah setelah beberapa tahun terusir dari kota Mekah, ya. Kemudian beberapa tahun kemudian, ya, Allah kembali menangkan kota Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah terusir dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian Islam menjadi kuat, ya. Kemudian Rasulullah kembali dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menaklukkan kota Makkah. Nah, ini maksud dari ayat yang pertama. Kemudian dalam ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya, bahwa para ahli tafsir mengatakan bahwasanya banyak kabilah-kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka mengatakan kalau Muhammad berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy, ya, di mana orang-orang Quraisy itu adalah sukunya Nabi Muhammad SAW. Ya, jika Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya yaitu orang Quraisy, maka dia benar seorang nabi. Nah, dan ternyata benar, ya, Allah menundukkan kota Makkah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ketika itu kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam dan membenarkan Nabi Muhammad adalah sebagai nabi. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Insyaallah, ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang nabi saja diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, ya, manusia biasa, bukan manusia istimewa seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Hendaknya dalam ayat ini kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, ini ayat ini kalau kisahnya sangat panjang sekali, ya. Pak Guru hanya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, ya. Insyaallah semuanya bacanya sudah bagus-bagus, ya. Sekarang anak-anak banyak-banyak murojaah, ya. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Pak Guru mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.